setelah kita berdebat kita ngobrol nih, oh ternyata pas ngobrol aku baru tahu dia tuh sepupu jauh aku. Jadi kayak secara tidak langsung saya menemukan keluarga yang hilang di situ. Jadi kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Brili Davaufan. Kali ini kita kembali lagi di sesi podcast UBB Bekisah. Tema kali ini adalah tentang National University Debating Championship dan hadir bersama saya satu bintang tamu yang sangat luar biasa. Mungkin kakak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gracia Petra Teresa. Aku mahasiswi dari jurusan Sastra Inggris angkatan 2022. Oke, mungkin kak boleh kenalin dulu nih sebenarnya peran kakak di NUDC itu sebagai apa sih kak? Di NUDC ini aku berperan sebagai N1 atau Adjudicators. Adjudicators ya, oke. Adjudicators itu sebenarnya tugasnya sebagai apa nih kak? Dia peran-perannya sebagai apa kalau boleh tahu? Oke, Adjudicators itu simply tugasnya adalah berperan sebagai juri yang nantinya akan menilai argumen-argumen dari debaters untuk bisa menentukan kira-kira siapa sih yang akan memenangkan debat pada saat itu. Oh, oke. Berarti jadi kakak menilai nih argumen dari seluruh universitas yang mungkin berdebat saat NUDC itu sendiri ya? Iya, betul sekali. Oh, oke. Jadi kakak sendiri mungkin selama ini ya, sejauh ini apa sih motivasi utama kakak dalam menjadi adjudicator untuk NUDC sendiri? Motivasi yang pertama itu pastinya ingin berprestasi ya. Tapi selain dari itu aku juga mau meningkatkan kemampuan public speaking dan critical thinking. Oh, oke. Kalau boleh tahu kakaknya ini sudah mengikuti NUDC udah berapa kali nih termasuk sekarang? Udah 2 kali. Oh, 2 kali ya? Iya. Oke. Kira-kira yang tahun kemarin nih NUDC tahun lalu kira-kira kakaknya melihat bahwa ada nggak sih kira-kira di NUDC tahun kemarin ini yang mungkin kakak rasakan dan kakak feel gitu loh kira-kira ketika terpilih lagi di tahun ini sebagai perwakilan nasional untuk UBB? Pastinya aku bangga banget. Tapi di satu sisi juga ada rasa sedikit kaget karena bisa terpilih lagi. Karena I think masih banyak orang mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang juga mumpuni sebagai adjudicators gitu. Oke. Oh, berarti rasanya ada prestise sendiri ya? Iya. Oke. Kira-kira sejauh ini ya kak, mungkin kan karena NUDC sendiri itu perlombaan nasional yang diikuti oleh berbagai macam kampus dari seluruh Indonesia. Persiapan kakak sendiri sebagai adjudicator untuk mendampingi tim debater itu udah sejauh mana kak? Sudah cukup jauh sih ya aku rasa, karena aku juga sudah mulai latihan dari bulan-bulan sekitar bulan pertengahan Juni itu udah mulai mempersiapkan diri sih. Oh, oke. Kira-kira berarti latihannya secara otodidak ya kak? Iya, otodidak. Oke, nah dari latihan tersendiri ini kak, ada nggak sih tantangan yang mungkin kakak rasakan ketika kakak menjalin latihan sendiri, entah mungkin tantangannya dari segi waktu atau apapun itu bentuknya? Pertama sih paling tantangannya itu adalah overthinking ya, karena kayak kadang kayak, aduh bisa nggak ya gitu nanti di nasional bisa nggak ya, bisa jadi lebih baik. Tapi di satu sisi juga pertama yang kemudian itu adalah time managementnya sih, karena kebetulan kan saat ini aku lagi menjalankan program MBKM magang ya, jadi untuk waktu antara magang dan latihan tuh agak-agak gimana gitu rasanya. Paham. Oh berarti sekarang masa-masanya cukup hektik ya kalau bisa dibilang antara MBKM dan juga lomba-lomba ya. Nah mungkin sekalian lah aku pengen nanya nih, gimana sih cara kakak itu membagi waktu kira-kira ketika nanti kakak dihadapkan untuk mempersiapkan lomba NUDC di tahun 2025 ini dan juga kakak harus ikut MBKM dan lain sebagainya. Gimana sih cara kakak membagi waktu antara mempersiapkan diri dan juga dunia-dunia perkuliahan kakak? Di tengah-tengah kesibukan magang sih aku berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menyempatkan waktu latihan sendiri gitu kan. Ya paling enggak tuh aku kayak komitmen ke diri sendiri setidaknya 1 jam aja sehari untuk latihan. Oke, 1 jam sehari ya, berarti diusahakan setidaknya ada ya kayak per harinya. Oke, kira-kira berarti selama kakak membagi waktu untuk perkuliahan, kira-kira kan di debat NUDC itu sendiri ada banyak banget nih tema mosi yang kita tahu. Saya melihat bahwa ketika kita lomba di perdebatan nasional, mosinya itu beragam, bisa ada politik, bisa hukum, bisa filosofis, tentang romansa bahkan. Itu kira-kira apa sih yang paling kakak suka untuk kakak juri? Mosi dengan tema apa? Kalau aku pribadi aku suka
mosi yang filosofis seperti tentang kehidupan, apalagi romansa ya. Iya. Tapi satu sisi aku juga suka kalau misalnya mosi-mosi yang membahas tentang feminisme. Oke, pergerakan ya, Iya, perempuan. Mungkin ada alasan tersendiri tuh kenapa suka mosinya. Kebetulan karena di jurusan sastra Inggris itu kami juga ada belajar tentang feminisme, tentang gender studies dan lain-lainnya. Aku juga cukup berminat ke arah sana, dan rencananya pun skripsi aku nanti akan membahas feminisme juga. Iya. Pantesan ya, Iya. pantesan. Oke. Berarti udah ada tujuan tersendiri ternyata Iya, ya ketika suka mosi. Nah, kakak kan udah 2 kali nih mewakili Iya. UBB di tingkat nasional, termasuk tahun ini ya. Kira-kira ada nggak sih momen tersendiri yang mungkin diingat ya, pengalaman dari tahun lalu juga, momen yang entah itu lucu, tegang, ada nggak sih momen yang kakak ingat untuk NUDC sendiri? Kalau untuk yang menegangkan itu, aku ingat banget waktu pertama kali ke nasional itu, ronde pertama aku jadi adjudicator itu menegangkan banget karena harus bertemu dengan juri-juri yang lain, bahkan ketemu chair yang pastinya pengalamannya lebih banyak daripada aku, itu yang bikin aku makin gak pede gitu kan, makin takut untuk berbicara dan lain-lainnya. Tapi momen yang paling sangat memorable buat aku itu ketika aku bisa ketemu sama teman-teman baru dari universitas lain. Oh, sekalian mencari relasi ya, Kak? Iya, betul banget. Apalagi ketemu kampus top ya, jadi Iya. educator. Oke. Kira-kira dari tahun lalu nih, apa yang bisa mungkin kakak evaluasi atau kira-kira yang menjadi perbaikan tersendiri lah yang kakak lihat dari tahun lalu untuk diri kakak di tahun ini? Paling sih berusaha untuk mengurangi overthinking dan rasa insecure ya, karena honestly aku benar-benar sering banget insecure sama kemampuanku dan juga banyak overthinking kayak apakah aku bisa ngasih yang terbaik atau tidak, dan harapannya di tahun ini aku bisa mulai mengurangi hal tersebut. Oh iya, memang kalau lomba besar ya sering overthinking juga Iya, ya kan. betul. Benar. Saya juga sering merasakan hal demikian. Nah mungkin dari tahun lalu ya, karena sudah mungkin merasakan berbagai momen di NUDC dan juga sekarang mewakili nasional kembali, apa sih pembelajaran yang kakak dapat dari ikut NUDC sendiri sejauh ini? Pembelajarannya adalah jangan pernah takut mencoba ya teman-teman. Oke. Mungkin banyak hal itu terasa sangat menakutkan kalau kita cuma lihat sekilas gitu kan ya. Benar. Tapi ketika kita bisa berhasil melawan rasa takut itu, percayalah pasti akan ada hal manis yang bisa kita petik. Oke, berarti teman-teman nanti ketika ikut lomba jangan takut duluan ya. Iya, betul. Jalanin aja dulu ya Kak ya. Betul banget itu sih. Benar, apalagi ketika diadakan lomba besar yang mungkin kita udah takut duluan nih, ini lombanya bahasa Inggris segala macam kan pasti stigmanya. Tapi ketika dijalani ternyata ada perkembangan tersendiri yang dirasakan ya Kak. Mungkin harapan Kakak Echa sendiri untuk NUDC tahun ini tuh apa sih sebenarnya Kak? Harapannya mungkin kalau dari untuk pribadi sendiri harapannya ya pastinya bisa menjadi educators yang lebih baik lagi, dan kemudian harapannya untuk 2 debatersku harus bisa lebih ganas lagi ya di tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Benar. Jadi harapannya oke, ada pesan khusus tersendiri nggak untuk teman-teman UBB di mahasiswanya ketika kakak sudah mengalami berbagai macam naik turun lah di NUDC ini? Ya paling pesan aku, kalian jangan terlalu fokus ke rasa takut kalian, jangan terlalu fokus ke rasa insecure, beranilah mencoba untuk melangkah, langkah kecil pun itu udah bisa membawa dampak yang besar sih. Oke, terakhir Kak, satu kata untuk NUDC 2025. Amazing. Oke. Mungkin terima kasih untuk Kak Echa. Ya, terima kasih Kak Billy. Kita mungkin lanjut ke next session ya. Kali ini saya panggilkan pendebatnya nih dari tim National University Debating Championship yang akan mewakili Universitas Bangka Belitung. Oke, kita juga kedatangan tim debater dari National University Debating Championship dan mereka juga merupakan juara 1 dari tingkat LL Dikti 2 pada seleksi wilayah National University Debating Championship yang dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 21 September kemarin. Untuk itu kepada tim NUDC UBB boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, aku Dina Famuri, aku mahasiswi dari Prodi S1 Biologi di Universitas Bangka Belitung, dan di NUDC 2025 nanti aku berperan sebagai first speaker atau pembicara pertama. Halo semuanya, aku Mona Novella dari jurusan Hukum semester 5 dan aku sebagai second speaker atau pembicara kedua. Oke, mungkin sebelum kita lebih jauh ya, teman-teman boleh nggak sih ceritakan sedikit soal sebenarnya National University Debating Championship tuh lomba apa sih? Soalnya kita juga pengen tahu kan ya, lombanya tuh kayak gimana.
Jadi NUDC atau National University Debating Championship itu basically adalah lomba perdebatan pada umumnya. Kita saling berdebat dengan tim lain. Nah, lomba ini diselenggarakan oleh Puspresnas yang dibawahi Kemendikti Saintek. Nah, untuk perbedaannya dengan KDMI adalah lomba ini tuh kalau KDMI itu memakai bahasa Indonesia, kalau NUDC itu memakai bahasa Inggris. Oh, ternyata kompleks ya pakai bahasa Inggris. Tapi sebenarnya aku pengen tahu teman-teman ini tadi kan sudah menyebutkan ada perannya sebagai debater 1, debater 2, speaker 1, speaker 2. Itu sebenarnya perannya itu ngapain sih kalian? Kalau sebagai second speaker sih mostly adalah memberikan tanggapan atau sanggahan atau bantahan atau yang bahasa Inggrisnya rebuttal kepada ya argumentasi tim lawan, baik itu pro-nya atau kontranya, dan yang kedua kamu harus mengekstensi argumentasi atau memberikan argumentasi baru dari tim. Oke. Kalau aku, karena peranku adalah sebagai first speaker, jadi of course hal pertama yang harus dijelaskan adalah apa sih sebenarnya maksud dari mosi tersebut. Jadi kayak kita tuh harus ngejelasin dengan jelas kayak beban pembuktian per mosi itu seperti apa gitu kan, tergantung mosi. Nah terus yang kedua adalah tugas yang paling penting sebagai pembicara pertama adalah kita harus bisa memframing kasus. Artinya kita harus bisa membingkai bentuk dari argumen tim kita agar nanti pembicara kedua itu tinggal bikin extension aja atau perpanjangan dari kasus tersebut dan kenapa sebenarnya argumen kita tuh bisa dijustifikasi gitu. Oh, ternyata cukup banyak juga ya tugas-tugas dari setiap speaker ya. Oke. Sejauh ini kira-kira dari tugas yang mungkin cukup banyak tadi ya, kalian harus mendefinisikan kasus dan lain sebagainya. Apa sih yang menjadi motivasi kalian untuk tetap ikut lomba debat bahkan sampai sekarang ini mewakili tim NUDC di tahun 2025? Kalau personally alasan kenapa pada akhirnya masih mau berdebat mungkin tadi sama kayak N1 kita, Eca ya pastinya mau berprestasi. Okay. Dan yang kedua aku rasa simply pengen ngebanggain mak pak aja sih. Wow. Cukup bagus ya alasannya. Kalau saya mungkin motivasinya bisa dibagi dua ya. Pertama di NUDC tahun kemarin sama NUDC tahun ini. Nah sebenarnya motif pertama awal ikut debat itu minus motivasi sih ya. Karena ya sebenarnya dulu waktu UBB nyelenggarain acara seleksi internal KDMI itu tuh aku yang masih waktu itu masih maba, jadi penasaran aja sih debat itu apa sih, terus seru nggak ya kira-kira. Oh ternyata pas diikutin debat itu seseru itu dan orang-orangnya juga seru. Nah akhirnya sampai sekarang yang diawali dengan rasa penasaran itu sekarang motivasinya tentu ingin berkembang, ingin membanggakan universitas, ingin membanggakan nama diri sendiri juga. Jadi gitu. Nah teman-teman, jadi berangkat dari rasa penasaran ya ternyata. Jadi kalau teman-teman penasaran jalanin aja ya dulu, siapa tahu berkembang ya. Betul. Ya oke. Passion ya ternyata. Oke, mungkin karena terpilih lagi nih di nasional tahun ini, apa perasaan kalian? Kalau misalkan karena terpilih lagi pasti bangga dan senang ya, karena ya pengen mencoba lagi experience yang tahun kemarin dan ingin mencoba menjadi lebih baik lagi, jadi pasti senang. Oke. Kalau Dina gimana? Sama aja sih, senang dan juga bangga tentunya karena bisa terpilih lagi selama 2 tahun gitu kan. I hope kayak tahun ini tuh kita tuh bisa better daripada tahun kemarin. Oh, sebagai kebanggaan tersendiri ya yang pernah diikuti. Jadi mungkin teman-teman ya kan sudah diinfokan juga tadi NUDC itu lombanya kompleks, pakai bahasa Inggris juga nih. Jadi apalagi lawannya nanti se-Indonesia nih teman-teman, bakal ngelawan kampus-kampus top bahkan mungkin. Sudah sejauh mana persiapan yang kalian lakukan untuk mengikuti NUDC ini? Oke, basically kalau dari kami sih latihannya sering-sering sparring ya. Kayak kalau misalkan malam-malam itu sering sparring sama universitas lain misalkan. Dalam seminggu bisa 3 kali atau 4 kali gitu. Dan yang kedua juga pasti ada coachingan dari coach internal dan juga adalah bantuan dari luar gitu. Oke, kalau Dina? Tambahannya adalah kami juga menjadikan perlombaan debat itu sebagai ajang kami untuk latihan juga. Contoh itu ada Novet, dan mungkin yang terbaru kemarin yang kami ikuti adalah lomba debat Pertamina, dan alhamdulillah UBB itu masuk 16 top teams di Pertamina itu. Jadi ya kita bisa latihan ekstra gitu kan sama kampus lain secara online dan juga offline. Jadi kayak kita tuh punya experience loh, lomba online-nya gini, lomba offline-nya gini. Jadi kayak I hope ketika sudah memasuki NUDC kita sudah tidak segugup itu lagi karena sudah ada preparation dari lomba Pertamina tersebut. Oh oke. Berarti ternyata persiapannya sudah juga cukup matang ya antara kalian. Berarti persiapannya ini sering kali per tim atau individual? Oh persiapannya itu mungkin
both team and individual lah, karena kalau tim itu biasanya kami berdua sama Mona sparring bareng gitu kan, entah ketemuan, entah itu melalui platform online. Nah tapi secara individu kita juga saling belajar, seperti setelah berdebat kita tuh biasanya mengevaluasi argumen masing-masing, apa sih yang salah, apa sih yang kurang, terus apa sih yang kira-kira bisa disempurnakan dari argumentasi kami tersebut. Oke. Ternyata kalian juga punya persiapan sendiri ya untuk kalian ke nasional nanti. Kira-kira mungkin dari buat persiapan antara kalian per tim untuk ningkatin chemistry segala macam atau bahkan per individu, apa yang menjadi tantangan yang kalian rasakan yang paling besar deh selama ini, yang kalian ngerasa ini aduh tantangan banget dah? Kalau tantangan sebenarnya banyak ya, especially karena kan kami terpisah jarak, tapi untungnya nggak waktu. Nah, apalagi kalau misalkan aku di kos, Kak Dina juga di tempatnya sendiri, jadi pasti kayak ya agak kadang-kadang sulit kalau mau komunikasi atau mau latihan secara langsung. Jadi oftenly dari Zoom, dan kadang-kadang pun sinyal bisa nge-lag, entah itu device-nya yang bermasalah. Itu sering banget terjadi. Dan yang kedua, aku rasa yang paling sering terjadi itu adalah jadwalnya, karena kan ya kami beda semester, beda prodi, dan beda kesibukan. Jadi kadang-kadang untuk nentuin waktu yang sama itu agak sulit. Oke, cukup banyak ya ternyata tantangannya ya. Mungkin tadi kan sudah ada Echa yang hadir dengan dia menjelaskan kalau ternyata selama dia persiapan juga dia diikuti oleh kegiatan MBKM. Nah mungkin untuk Dina Mona sendiri, ketika kalian mempersiapkan untuk ikut kegiatan NUDC dan kalian dibarengi dengan kegiatan perkuliahan sampai saat ini, itu bagaimana sih cara kalian membagi waktunya? Kalau saya sendiri ya of course membagi waktunya biasanya antara siang dan malam gitu kan. Nah biasanya kalau siang itu tuh full activity, jadi kayak full riset MBKB saya. Jadi ya siang itu dipakai untuk hal tersebut, dan malamnya itu kita bisa nanti latihan sparring debat atau latihan secara individu dan sebagainya. Dan tentu selain malam mungkin kami sometimes juga memakai weekend sebagai ajang untuk berdebat atau berlatih ya, karena weekend kan lebih banyak ya waktunya biasanya. Jadi kita bisa spending time ya lebih banyak lah. Kalau Mona gimana? Ya sama aja sih, karena kan jadwal dari kuliah kan juga dari pagi sampai sore kan seringkali. Nah jadi kayak memang pada waktu malam itu yang paling memaksimalkan waktu untuk latihannya. Oke, berarti dalam satu hari itu benar-benar maksimal ya kalian manfaatin untuk persiapan. Luar biasa sekali. Teman-teman ini kan di perdebatan ya, sepengalaman saya juga melihat dan menonton ajang lomba debat, kalian akan dihadapkan pada mosi yang cukup beragam. Ya mungkin sama seperti tadi, akan ada mosi romansa, mosi filosofis, mosi politik, hukum, atau bahkan mosi yang paling gongnya adalah saya pernah bertemu dengan mosi alien nih. Ini kalian harus menjelaskan dengan signifikan mosi tersebut. Nah kira-kira dari semua mosi itu mana yang paling kalian suka nih ketika kalian debat nanti di NUDC? Oke, jadi kalau saya pribadi, mosi yang paling saya suka itu tentu adalah mosi filosofis. Kenapa begitu? Karena mosi filosofis itu topiknya itu topik kehidupan gitu loh, kayak romansa, mental health, atau ya kehidupan yang pada umumnya kita jalani. Sehingga ketika membuat argumen itu penalaran kami itu lebih jalan, karena mosi-mosi seperti itu bisa diangkat dari pengalaman pribadi, kisah cinta pribadi, romansa pribadi dan sebagainya kan. Jadi ya itu tuh lebih mudah kan. Tapi bedakan itu dengan politik atau geopolitik. Kalau kita nggak ngerti kasusnya seperti apa sih sebenarnya konflik Amerika sama China tuh apa. Nah kalau kita nggak ngerti hal itu, dasar dari kasus mosinya itu tuh akan susah sekali untuk dibangun argumennya. Makanya mosi filosofis itu lebih mudah karena bisa dijangkau dari kehidupan sehari-hari saja gitu. Oke. Kalau Mona gimana? Kalau aku sama ya sama Kak Din ya, mosi-mosi filosofis, apalagi memang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan yang relate gitu. Tapi lebih spesifik lagi, aku suka mosi-mosi yang imajinatif, yang kayak tadi alien atau nggak bisa kamu sebagai AI, kamu sebagai teknologi, itu kan seru ya mengimajinasikannya ya. Jadi debatnya tuh lebih ya seru aja, nengok orang bakal bawa apa gitu, kita juga bakal bawa apa, jadi seru aja. Oke, berarti dapat disimpulkan ya teman-teman. Anak-anak NUDC ternyata cukup imajinatif orang-orangnya. Oke. Mungkin sejauh ini ya, kalian kan sudah pernah mewakili UBB juga di NUDC tahun lalu. Kira-kira apa sih momen yang paling kalian ingat, yang mungkin entah momennya itu menegangkan atau lucu dari nasional tahun lalu? Mungkin ada beberapa hal lucu dan juga menegangkan yang kami hadapi ketika
berlomba di NUDC 2024. Mungkin yang pertama adalah part paling menegangkan itu adalah ketika kita berdebat dengan room top. Room top itu maksudnya isinya itu adalah kampus-kampus top yang sangat kompetitif gitu kan. Sehingga ketika UBB tidak kompetitif seperti kampus lainnya, maka kita otomatis akan kalah, dan itu sangat menegangkan juga untuk bangun argumen dan sebagainya. Nah, terus yang kedua adalah momen dari case building. Jadi sebenarnya ada perbedaan nih antara kita case building di NUDC sama kita case building ketika kita sparring. Nah, ketika kita sparring kan kita bisa kayak duduk santai sambil nulis argumen selama 15 menit gitu kan. Nah, ternyata di NUDC itu gedung antara dikasih mosi sama gedung kita berdebat itu beda, Kak. Jadi untuk kita tuh harus mobilisasi gitu loh, dari gedung dibaginya mosi sama gedung perdebatan, dan kadang kita tuh kalau jauh pakai bis, dan kalau dekat itu jalan kaki, dan kalau debatnya di lantai 2 kita lari-lari naik tangga. Bayangkan kita kadang ngos-ngosan bareng tim lain gitu kan sambil bangun argumen di tengah jalan. Jadi kayak 15 menit itu nggak full 15 menit, tapi 15 menitnya udah kepotong sama kita naik bis, sama kita lari, jalan kaki dan sebagainya gitu lah pokoknya. Nah, terus yang ketiga adalah ini momen lucu juga sih. One day jadi kayak kita berdebat di room, dan di room itu ada Universitas Pendidikan Indonesia, UPI. UPI. Nah, ternyata setelah kita berdebat kita ngobrol nih. Oh, ternyata pas ngobrol aku baru tahu dia tuh sepupu jauh aku. Jadi kayak secara tidak langsung saya menemukan keluarga yang hilang di situ. Jadi kayak ya udah, itu lucu aja sih, jujur aja. Oke, ternyata kalian sekalian case building, sekalian olahraga ya. Iya, sekalian nemenin olahraga. silsilah keluarga juga. Iya, betul. Kalau Mona sendiri gimana? Jujur ya, memang cerita Kak Dina tadi tuh gong sih. Dan kemarin juga ada ketemu sama beliau lagi di lomba Pertamina. Jadi kayak lucu banget gitu ketemu lagi sepupunya Kak Dina gitu. Jadi ya lucu aja bisa nambah relasi dan ketemu saudara yang hilang. Kalau misalkan personal dari aku sih, dari waktu itu pernah dalam satu room ada micro skill ya waktu itu ya. Kan sebenarnya interupsi itu kan cuma bisa 15 detik ya. Tapi lucunya waktu dia nge-interupsi aku, jadi kami tuh balas-balasan gitu loh. Jadi kayak berbicara, bareng ngobrol. Padahal seharusnya gak bisa begitu interupsi. Cuma agak lucu aja. Ngobrol sendiri ya jadinya. Iya, asik sendiri jadinya. Asik sendiri. Oke, banyak juga ya momen lucunya ya. Tapi aku mau bahas momen tegangnya deh. Kalian kan tadi kan ketemu ya kampus-kampus top, apalagi ketika UBB tidak kompetitif, maka akan sulit untuk bersaing dengan kampus-kampus lainnya. Pengalaman nih dari nasional tahun lalu, ada nggak sih yang perlu kalian evaluasi gitu untuk kalian perbaiki di tahun ini? Mungkin evaluasi yang paling harus di-mention banget tuh adalah latihannya mungkin yang harus lebih kuat ya, karena kalian percaya bahwa kampus-kampus yang udah top, yang udah kompetitif itu mereka pasti melalui proses latihan yang sangat panjang. Benar. Sehingga akhirnya argumen mereka tuh bisa terstruktur secara bagus dan juga rapi. Nah, itu mungkin evaluasi pertama kami. Terus yang kedua adalah melihat kampus lain yang juga chemistry-nya bagus sesama tim, mungkin itu juga yang harus kita lakuin ya, jadi kayak bangun chemistry dan sebagainya. Itu sih. Oke, kalau Mona gimana? Ya, overall sama sih memang. Terus aku rasa yang perlu didalemin lagi adalah specifically dalam bentuk struktur, pemenuhan dari POP, apa spirit dari motionnya, supaya kayak lebih bisa memenuhi dari apa yang juri mau misalkan. Karena ya kami masih lacking sih sebenarnya, kayak mosi-mosi, jenis-jenis mosi ini perlunya apa sih yang didalemin, apa sih yang perlu diberikan, gitu-gitu sih. Oke, berarti meter dan chemistry ya. Aku ngeliat chemistry kalian udah bagus banget nih, merah-merah berdua. Oh iya. Oke, jadi teman-teman dari NUDC tahun lalu ya, mungkin kalian sudah evaluasi pembelajaran apa yang kalian dapat dari tahun lalu mungkin untuk bisa dipakai tahun ini misalnya. Ya, kalau dari tahun kemarin yang pasti perdalam chemistry memang sih, kayak dengan makin tingginya chemistry itu jadi bakal dapat argumentasi yang lebih baik lagi dan juga koordinasi yang lebih baik. Makanya belakangan ini kami jadi sering bareng, latihan bareng. Jadi mempererat chemistry ya kembali. Oke. Mungkin harapan deh untuk tahun ini, apa harapan kalian nih? Harapan untuk tahun ini of course, karena kita udah 2 tahun, jadi harapannya adalah kita bisa jadi tim yang better daripada tahun kemarin, improve lebih banyak, argumen lebih bagus, atau kalau bisa itu finalis ya. Tolong ya Indonesia. Amin. Ya, harapannya gitu sih ya. Oke, Mona gimana? Ya, aku juga pengen jadi finalis. Finalis, oke. Mungkin ya sejauh ini ada nggak sih pesan buat teman-teman kita yang lain mahasiswa Universitas Bangka Belitung juga yang mungkin khususnya pengen ikut lomba debat atau bahkan pengen coba-coba lomba juga nih dari Dina dan Mona?
Mungkin tadi udah di-mention sama Ceca juga tadi N1 kita ya. Dijelasin kalau misalkan kalian tuh kalau mau coba jangan pernah takut gitu loh. Especially aku rasa sekarang banyak sih yang potensial banget dan bahkan sebenarnya debat dan semakin berkembang kan. Jadi harapannya dengan semakin besarnya akses dan juga makin meningkatnya orang-orang tuh semakin banyak keberanian buat mau mencoba dan mau nge-reach out siapa aja yang bisa dihubungin yang aksesibel untuk ya mengembangkan diri lebih jauh lagi. Oke, kalau Dina gimana? Kalau aku mungkin kurang lebih sama ya. Kalau kalian penasaran dengan debat ya coba aja, meski apapun motivasi kalian untuk debat ya, seperti aku mungkin dulu motivasi untuk debat ya cuma pengen ikut jedak-jeduk aja, ikut tren TikTok gitu kan, narsistik banget, tapi ujung-ujungnya kayak beranjak dari rasa penasaran dan juga narsistik tersebut kita bisa berkembang sejauh ini. Jadi mungkin untuk orang mahasiswa lain di kampus UBB itu jangan takut untuk mencoba juga, coba aja karena debat of course nggak seseram itu. Mungkin kalau kalian takut, kalian nggak critical thinking, di debat lah kalian berlatih menjadi bisa untuk bikin critical thinking dan sebagainya. Jadi by proses kalian pasti bisa melaluinya. Jadi jangan takut, coba aja sih. Dan anyway kalian juga masih muda kan. Jadi kayak jangan takut gagal dan juga sukses karena ya anak muda emang harus berproses seperti itu. Oke, bener banget nih. Jadi kalian jangan pernah takut untuk mencoba ya teman-teman, karena pun gagal dan suksesnya itu kita sendiri yang menentukan. Bahkan kalau kita tidak pernah gagal, maka kita juga tidak akan pernah sukses ya teman-teman. Betul. Oke, mungkin terakhir nih, apa satu kata dari kalian untuk NUDC 2025? Kalau saya satu katanya fantastic. Fantastic. Yeah. Mona? Extraordinary. Extraordinary. Oke, mungkin sekian ya. Terima kasih untuk tim Universitas Bangka Belitung yang sudah join di kegiatan podcast Kita Berkisah ini. Dan juga saya sebagai host, mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.